ruang sidang. Kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang keenam, dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Jurusita membawa barang bukti berupa sebilah pisau, sebuah HP, dan baju terdakwa yang berlumuran darah. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia, kami mohon izin untuk menghadirkan terdakwa ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Mohon disebutkan identitas saudara sesuai dengan perintah acara pemeriksaan. Nama saya Muhammad Hafiz Abdullah Paparan. Saya tinggal di Karawang, Blok C, Surah Bukit Jambi Timur. Tanggal lahir saya 2 Desember 2007. Jenis kelamin laki-laki. Warga negara Indonesia. Alamat Jalan Cinta nomor 36 Garing pidana garing 2025 garing PN Karawang. Identitas nama lengkap Muhammad Hafiz Amrullah Pakpahan. Identitas dianggap telah dibacakan bahwa terdakwa Muhammad Hafiz Amrullah Pakpahan pada hari Minggu tanggal 24 bulan Juni tahun 2025 sekitar pukul 19.36 WIB telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana dengan cara 1. Terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban. 2. Terdakwa menyiapkan alat berupa sebilah pisau serta mengajak korban ke suatu tempat. 3. Setelah sampai di lokasi, terdakwa melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Diketahui telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut? Yang Mulia, kami tidak mengajukan eksepsi. Kami siap melanjutkan tahap pemeriksaan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan saksi pertama. Kami mohon izin menghadirkan saksi atas nama Linda Puspita. Terdakwa silakan menempati tempat di samping penasihat hukum. Saudara saksi mohon berdiri dan ikuti nafas sampah sumpah berikut. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Kejadian korban telepon saya, katanya beliau diancam jika tidak melunasi hutangnya, beliau akan dibunuh. Lalu saya sarankan beliau untuk melapor ke polisi, tetapi beliau ingin melunasi hutangnya sebagian dan berniat menemuinya di lokasi kejadian. Karena khawatir, maka saya berniat untuk mengikutinya tanpa beliau sadari. Lalu ketika sampai di lokasi kejadian, saya melihat terdakwa mengenali
hukum, silakan mengajukan pertanyaan. Apakah pencahayaan di tempat kejadian itu sekarang masih mengenal dua desa sekarang? Ya, ada lampu jalan dan lampu. Majelis Hakim, apakah ada pertanyaan? Izin yang mulia, saudara-saudara melihat ada orang lain di lokasi kejadian selain terdakwa dan saudara? Tidak, saya yang melihat mereka. Izin yang mulia, saya mempunyai pertanyaan. Saudara saksi, apakah ada yakin saudara Fatislah satu-satunya orang yang bersama korban pada saat kejadian? Iya, saya yakin hanya ada dia pada saat kejadian langsung. Baik, terima kasih atas keterangannya. Saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saya sebagai terdakwa dalam perkara ini dalam segala kerendahan hati ingin menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak merasa memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dituduh kepada saya. Segala tindakan yang saya lakukan adalah dalam kondisi terpaksa dan tanpa kesadaran penuh. Kedua, selama proses penyidikan dan persidangan, saya merasa bahwa terdapat beberapa kejanggalan dan ketidaksesuaian dalam menyampaikan bukti dan keterangan saksi yang memberatkan saya. Saya memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan hal ini secara objektif dan adil. Ketiga, saya adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan 2 anak yang masih kecil. Jika saya harus menjalani hukuman yang berat, maka keluarga saya akan kehilangan sumber penghidupan dan masa depan anak-anak saya akan terancam. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan segala aspek yang telah saya sampaikan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat tuntutan. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, kami menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Muhammad Hafiz Amrullah Papahan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Saudara penasihat hukum, silakan menyampaikan pembelaan. Yang Mulia, dalam pledoi ini kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif selama persidangan dan merupakan tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, kami memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah akan memberikan Karena itu, kami memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan. Saudara penasihat hukum, apakah akan memberikan tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum? Ya Yang Mulia, kami tetap pada pembelaan kami sebelumnya dan memohon agar majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sidang akan diskors untuk memberikan waktu kepada majelis hakim bermusyawarah dalam menjatuhkan keputusan. Sidang diskors selama 60 menit. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 456-PIT-2025-PN Karawang atas nama terdakwa Muhammad Hafiz Amrullah Papahan kembali dibuka. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di kasus Amrullah Papahan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, menyatakan barang bukti berupa sebuah pisau dan baju terdakwa yang berlumuran darah dirampas untuk negara. Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2025. Sidang dinyatakan selesai.